Kenapa doa kadang terasa gak didengar, padahal jawabannya sudah ada di sekitar kita? Hidup sering membawa kita pada titik di mana kita merasa hampa. Kita sudah berusaha, kita sudah berharap, bahkan kita sudah berdoa, tapi hasilnya tidak sesuai keinginan. Kita menengadah dan berharap ada jawaban cepat, tapi yang datang justru sepi. Doa terasa menggantung di udara, tidak sampai kemana-mana, seakan tidak ada yang mendengar. Dari situ lahir pertanyaan besar di dalam hati, kenapa doa terasa tidak didengar? Tapi kalau kita mau sedikit berhenti, menarik nafas dalam dan melihat lebih dekat, seringkali jawaban doa itu sudah ada di sekitar kita. Hanya saja hati kita terlalu sibuk menunggu sesuatu yang besar sampai melewatkan tanda-tanda kecil. Inilah perjalanan panjang yang sering dialami manusia. Sebuah pencarian antara harapan, penantian, dan kesadaran bahwa apa yang kita cari kadang sudah hadir di depan mata. Bayangkan seseorang yang berdoa minta kekuatan menghadapi masalah. Dia berharap kekuatan itu datang berupa rasa tenang yang langsung mengalir. Tapi yang datang justru sahabat yang tiba-tiba menghubungi, bertanya kabar, dan menghiburnya. Kalau dia tidak peka, dia akan menganggap doanya tidak dijawab, padahal sahabat itu adalah jawaban nyata yang hadir. Begitulah cara hidup sering memberi petunjuk. Jawaban doa tidak selalu berbentuk cahaya yang turun dari langit. Kadang jawaban datang lewat manusia di sekitar kita. Kadang lewat kejadian yang tampak kebetulan. Kadang lewat suara hati kecil yang muncul tiba-tiba. Masalahnya, kita sering terjebak pada ekspektasi. Kita sudah menentukan bentuk jawaban seperti apa yang ingin kita terima. Kalau tidak sesuai bayangan, kita menganggap doa kita diabaikan, padahal kenyataannya tidak begitu. Mari kita berjalan perlahan, memahami kenapa doa terasa tidak didengar, dan bagaimana sebenarnya jawaban itu hadir lewat cara-cara yang sederhana namun bermakna. Pertama, kita perlu sadar bahwa doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah dialog antara diri dengan sesuatu yang lebih besar. Saat kita berdoa, kita sedang membuka ruang di dalam hati untuk menerima. Tapi menerima bukan selalu dalam bentuk yang kita minta, melainkan dalam bentuk yang kita butuhkan. Misalnya seseorang berdoa minta rezeki berlimpah. Dia ingin uang cepat datang, tapi yang datang justru peluang kecil untuk belajar keterampilan baru. Dia kecewa karena tidak sesuai harapan, padahal peluang itu adalah pintu menuju rezeki yang lebih besar di masa depan. Jawabannya ada, hanya saja dia tidak sabar untuk melihat prosesnya. Kedua, doa seringkali terjawab lewat kejadian sehari-hari. Kita mungkin berdoa minta kesabaran, lalu besoknya kita dihadapkan pada antrean panjang atau orang yang menyebalkan. Kita marah, kita mengeluh, padahal itu sebenarnya cara hidup mengajarkan kita kesabaran. Jadi doa bukan dijawab dengan hadiah instan, tapi dengan situasi yang melatih kita. Ketiga, doa terjawab lewat hati kita sendiri. Pernahkah lo merasa tiba-tiba ada ketenangan di tengah kekacauan? Atau tiba-tiba lo menemukan ide yang menyelesaikan masalah? Itu seringkali jawaban dari doa yang lo ucapkan, tapi karena bentuknya bukan sesuatu yang terlihat, banyak orang melewatkannya. Keempat, doa juga bisa terjawab dengan jawaban yang berbeda. Kita minta sesuatu, tapi yang datang adalah hal lain, bukan karena doa tidak didengar, tapi karena hidup tahu apa yang lebih baik untuk kita. Sama seperti anak kecil yang minta permen, tapi orang tua memberinya makanan sehat. Anak kecil mungkin kecewa, tapi orang tua tahu apa yang lebih bermanfaat. Disinilah pentingnya membuka hati. Kalau hati terlalu kaku dengan keinginan, kita akan buta pada tanda-tanda kecil. Tapi kalau hati terbuka, kita akan lebih mudah melihat bahwa doa selalu menemukan jalannya. Coba ingat lagi perjalanan lo sendiri.
Pernahkah ada doa yang terasa tidak terjawab, tapi bertahun-tahun kemudian lo sadar kalau justru hal yang berbeda itulah yang menyelamatkan lo? Misalnya lo pernah kecewa tidak diterima di satu tempat kerja. Waktu itu terasa berat, tapi beberapa waktu kemudian lo dapat pekerjaan lain yang lebih baik. Lalu lo sadar, ternyata doa lo dijawab dengan cara berbeda. Atau ketika lo pernah minta seseorang untuk tetap di hidup lo, tapi kenyataannya dia pergi. Waktu itu hati hancur. Tapi setelah berjalan waktu, lo bertemu orang lain yang jauh lebih cocok, jauh lebih baik. Lalu lo sadar, kehilangan itu adalah jawaban dari doa lo yang sebenarnya. Hidup sering memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Itu sebabnya doa tidak pernah benar-benar diabaikan. Hanya saja kita perlu melatih mata batin untuk melihat jawabannya. Cara paling sederhana untuk bisa melihat jawaban doa adalah dengan melatih syukur. Ketika kita bersyukur atas hal kecil, hati kita lebih peka pada tanda-tanda. Kita tidak lagi hanya menunggu sesuatu yang besar, tapi mulai menghargai yang sederhana. Dari situlah kita bisa sadar, oh ternyata ini jawaban yang selama ini gue tunggu. Selain syukur, sabar juga jadi kunci. Karena doa tidak selalu dijawab instan. Ada doa yang langsung terasa jawabannya. Ada doa yang butuh waktu panjang. Ada doa yang jawabannya hadir lewat proses. Kalau kita tidak sabar, kita akan menyerah di tengah jalan dan merasa doa kita sia-sia. Padahal sebenarnya jawaban sedang bergerak pelan menuju kita. Bayangkan doa seperti benih yang ditanam. Kalau kita tanam hari ini, kita tidak bisa berharap besok langsung panen. Kita perlu merawatnya, memberi air, memberi waktu, baru kemudian ia tumbuh dan berbuah. Doa juga begitu. Kadang, jawaban doa hadir lewat kegagalan. Sulit memang menerimanya, tapi seringkali kegagalan membuka pintu baru. Tanpa gagal, kita tidak belajar. Tanpa gagal, kita tidak kuat. Dan tanpa gagal, kita mungkin tidak pernah menemukan jalan yang lebih baik. Jadi ketika doa terasa tidak didengar, bisa jadi sebenarnya sedang diarahkan ke arah lain yang lebih tepat. Jadi, kalau suatu hari lo merasa doa lo tidak didengar, berhentilah sebentar. Lihat sekeliling, rasakan apa yang sudah ada, ingat apa yang sudah pernah terjadi. Mungkin jawaban doa itu sudah hadir, hanya saja lo belum mengenalinya. Hidup memang misterius, tapi bukan berarti tanpa arah. Setiap langkah membawa pesan, setiap kejadian menyimpan makna, dan setiap doa membawa kita lebih dekat ke jawaban, meski bentuknya tidak selalu seperti yang kita minta. Pada akhirnya, kuncinya adalah percaya. Percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Percaya bahwa setiap bisikan hati yang kita panjatkan punya tempat untuk sampai. Percaya bahwa jawabannya bisa hadir dalam bentuk apa saja. Dan percaya bahwa di balik doa yang terasa sunyi selalu ada pelukan lembut yang menjaga kita. Jadi teruslah berdoa, teruslah berharap, tapi juga teruslah membuka mata hati. Karena seringkali jawaban yang kita tunggu sudah ada di sekitar kita, menunggu untuk disadari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.